Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi atau siang ya? Sudah siang ya? Kalau anak sekolah masuk jam 10 biasa dibilang masuk siang. Iya, hari ini kita masuk siang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Baik dari tempat yang jauh dan juga dari tempat yang dekat. Hari ini kita akan, selain daripada ibadah hari Minggu, kita akan mengadakan pelantikan pada pengurus yang baru. Tapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan dulu, melanjutkan khotbah minggu-minggu yang lalu. Jadi sebelum Paskah kita belajar di sini tentang perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini bagian yang kedua. Saya kira juga nggak selesai hari ini, sekalipun ada bahannya disiapkan di sini ayatnya ya, begitu ya. Iya, tapi saya berharap sampai di mana nanti selesai, sampai di situlah. Kita akan melihat waktu ya, sekarang jam 11. Kita berharap ya tidak lebih jam 12, tapi nggak banyak lah. Paling ya kita upayakan seperti itu ya. Baik, kita akan lihat dulu Matius pasal 27. Ini ayat 46 ya. Sorry, saya salah lihat, salah ketik, tapi nggak apa-apa. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 27 ayat yang 46, tapi kita baca dari ayat 45. Dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai di situ dulu. Iya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. 2 minggu yang lalu kita belajar 1 sampai 2. Hari ini adalah yang ketiga. Dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini jam berapa? Jam 11. Siapakah di antara kita yang tahan di terik panas matahari itu sampai jam 12 saja? Di tempat ketinggian, sendiri di situ tanpa baju. Mungkin kalau sambil ke ladang bagian tahankan, tapi kadang-kadang ada juga tutup kepalanya. Ada tutup kepala, ada baju yang menaungi kita, sehingga tidak langsung terik panas matahari itu sampai ke kulit kita. Itu pun kadang-kadang kalau jam 11 sudah sulit bagi kita kalau seperti cuaca untuk tahan bekerja. Jam 12 ya, jam 9 Tuhan Yesus dibawa ke Golgota. Iya. Jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3, jam 12 sampai jam 3. 12, 1, 2, 3. 3 jam. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Gelap. Ya. Saya bayangkan begini. Kalau dulu Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Betlehem, apa yang terjadi? Gelap. Terang datang. Waktu itu adalah cahaya. Waktu malaikat-malaikat berjaga-jaga di padang gurun, menjaga kawanan, padang belantara, padang gurun, di padang belantara, di padang pasir, di padang apa? Di padang rumput. Di padang rumput, gembala-gembala, gembala ya. Gembala-gembala menjaga kawanan domba di padang rumput waktu itu. Apa yang terjadi sekalipun ada kegelapan itu, ada terang. Tanda-tanda kehidupan. Ada terang di situ. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan.
Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Itu kata malaikat Tuhan pada waktu itu kepada gembala-gembala. Sesungguhnya aku membawa kabar baik, kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Itu adalah merupakan satu kegembiraan dari gelap kepada terang. Kemarin kita masih mengingat hari Kartini ya, dari dalam gelap terbitlah terang. Ketika mereka dalam kegelapan itu, mereka melihat terang sampai mereka akhirnya datang ya kepada Yesus. Mereka melihat inilah terang itu. Selama terang ada dalam dunia, terang itu telah datang ke dalam dunia. Dia tidak ada di antara kita. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya berjalan bersama aku, dia tidak akan. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dia menawarkan terang. Dia ada terang itu. Tapi ketika dia naik ke atas kayu salib itu, yang tadinya itu ada terang, tapi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Apa yang terjadi ketika ada dalam kegelapan itu? Ya. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sana kegelapan itu terjadi, itu sulit bagi Yesus, ya. Yesus disalibkan. Waktu Yesus lahir ada terang, tapi waktu dia disalibkan ada kegelapan. Bagaimana dia melihat semua tidak bisa dilihatnya, dan orang-orang juga tidak bisa melihat apapun yang akan terjadi di sana. Jadi kalau kita lihat Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan kita sulit untuk mengerti akan hal itu. Kenapa dia merasa ditinggalkan oleh Bapa? Bukankah penyertaan Bapa itu ada? Bukankah Bapa yang mengutus dia datang ke dalam dunia? Tetapi apakah bagaimana dia bisa merasakan akan hal itu? Dia merasa ditinggalkan. Siapakah dia? Yesus itu 100% adalah Allah. Yesus itu 100% adalah manusia. Dia bisa pernah mengalami sakit. Dia juga pernah sedih. Sehingga dalam kegelapan itu adalah titik yang paling dalam. Bagaimana dia merasakan kesakitan itu? Gelap rina. Pernah kita merasakan gelap semuanya? Pernah? Mata masih terbuka, tapi gelap semuanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Gelap rina. Waktu itu memulai pelayanan di tempat ini. Kemanapun buntu, ya. Kemanapun buntu, sulit untuk beribadah, sulit untuk mencari jiwa. Dari segi keuangan pun sulit. Tidak ada kendaraan untuk pergi melayani, harus jalan kaki. Kalau itu bisa ditahankan. Tapi ketika kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi ada tantangan yang berat, itu yang paling gelap dirasakan. Waktu itu rumah Tuhan ini sudah berdiri dan kayu sudah ada di atas. Apa namanya itu? Kayu-kayu di atas lah, penyangkut apa namanya? Kerangka. Kerangkanya sudah ada, sengnya belum. Lalu ada surat ini tidak bisa dilanjutkan. Kaisar bilang, nah,
semuanya. Kalau diteruskan, surat sudah di tangan. Itu sangat baik. Tuhan mau bagaimana ini? Apakah ini akan dilanjutkan atau diberhentikan? Tapi Tuhan lanjutkan dengan iman. Kembali kepada firman Tuhan yang ada di atas ini. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan segalanya. Makanya saya mengerti berjalan bersama dengan iman. Waktu itu saya masih ingat, kami pelayanan ke arah Bahorok di Raja Tengah namanya itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat itu, di kampung itu. Lalu waktu itu kami sering pergi ke sana dengan bawa TV. Nggak ada slide, nggak ada proyektor, nggak ada. Tapi kami membawa TV. TV pun waktu itu masih TV dipersembahkan orang. Saya ingat waktu itu TV-nya dari Mama Petra, Pasinta. Itu dia kasih TV itu, TV 14 inci. Itulah dipotong. Saya, Pak Lingga dan Ibu Tiur bersama dengan Bapak Desman akan nyusul biasanya ke sana. Iya, di desa Raja Tengah itu. Kami tidak punya tempat jemaat di sana orang. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan berjalan dengan iman waktu itu. Saya waktu kami menunggu PS di depan sana, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah tirai, saya buat namanya tirai, untuk melindungi rumahmu itu supaya tidak terjadi pandangan masyarakat umum sehingga mereka risau entah bagaimana pun dalam hati mereka. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan buat tower ini berdiri. Saya melihat rencana Tuhan. Lalu kemudian dan selanjutnya bagaimana Tuhan membuat semuanya itu. Dan hari ini saudara-saudara dan saya, Bapak Ibu ada di tempat ini. Dimulai dari waktu itu saya mengingat 4 orang perpanjangan tangan dari SMA Negeri Kuala itu. Tapi Tuhan membuat hari ini kita menjadi besar. Ada pos-pos yang Tuhan bangun, pos PI, ada Tanjung Langkat, Bahorok, Kampung Antara, Saya Sekala. Itu cara Tuhan. Jadi pernahkah kita mengalami masa-masa yang gelap itu? Ini pernah saya alami masa yang gelap, sehingga buntu, sehingga tidak bisa mengerjakan apapun. Saya berpikir begini, kalau gelap semuanya, apakah yang akan dikatakan orang? Masih adakah orang yang berteriak-teriak salibkan dia, bunuh dia? Masih ada orang yang memaki-maki Yesus dan di bawah salib itu ketika kegelapan itu terjadi? Saya kira, tafsiran saya ini ya, saya kira semua orang yang mengalami kegelapan itu sudah sepi gak kira-kira? Pasti sepi. Suara Yesus berseru, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Siapakah itu? Apakah Yesus itu ditinggalkan oleh Allah? Yesus itu adalah Allah sendiri. Tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Tapi yang ditinggalkan oleh Allah itu adalah suara kita, suara Bapak Ibu dan suara saya ketika nanti masuk neraka. Mau begini Bapak gimana? Waktu masuk neraka nanti kan gini suaranya ya. Kenapa dulu aku gak percaya? Kenapa aku dulu mengeraskan hatiku? Mengapa dan mengapa? Itu adalah merupakan cerita suara saudara dan saya. Kalau saya tidak percaya, ketika masuk neraka ini akan terjadi, mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada semua orang yang ada di sana, inilah jeritan dari dalam neraka. Kalau mereka tidak bertobat, saya rasa tidak ada suara waktu itu. Saking gelapnya situasi itu, mereka tidak berhening itu hening sampai 3 jam kegelapan.
kegelapan menutupi daerah itu. Yesus berseru, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini menjadi apa ya, pertentangan. Berarti dia bukan Allah. Dia itu ada Allah kecil. Kalau dia Allah, mengapa dia bilang Allahku, Allahku? Berarti Yesus itu bukan Allah. Dia sanggup turun dari salib itu karena dia Allah. Dia sanggup menggagalkan semuanya. Tapi seperti yang kita ingat lewat lirik lagu itu, dia tahu tujuannya. Dia tahu tujuannya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan jalan satu-satunya harus memilih jalan itu. Bolehkah jalan ini lalu daripadamu? Pergumulan yang sangat berat, tapi belum sampai ke atas saya. Sekiranya boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Dia tahu apa tujuannya datang ke dalam dunia. Ketika dia diutus ke dalam dunia oleh Allah Bapa, dia tahu tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa. Inilah cerita suara kita. Mengapa engkau meninggalkan aku? Hari ini mungkin merasa saudara belum ditinggalkan oleh Tuhan. Hari ini mungkin merasa nggak apa-apa kalau nggak taat kali sama Tuhan. Hari ini nggak apa-apa kita merasa kalaupun kita ini menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi suara Yesus dari atas kayu salib itu mengingatkan kita bahwa inilah suara yang Anda suarakan nanti. Kalau tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bisa kita bayangkan itu? Suara jeritan kita. Mengapa Yesus berseru seperti itu? Dalam kegelapan itu semua orang mendengarnya. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ucapan Tuhan Yesus. Yang berikutnya mari kita lihat. Ibu, inilah anakmu. Mari kita lihat. Yohanes ya. Mari kita lihat. Yohanes 19. Iya, ini seharusnya perkataan Yesus yang ketiga ini, ibu inilah anakmu, tapi nggak apa-apa ya. Tadi seharusnya keempat. Coba kita lihat Yohanes pasal 19 ini dari ayat yang ke-26. Mari kita lihat. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus secara manusia dia punya ibu, Maria. Rahim Maria dipinjam untuk melahirkan Juru Selamat. Maria itu, Yesus itu anaknya Maria atau Juru Selamat Maria? Kalau Bapak Ibu bertanya siapanya itu Yesus? Anaknya kah atau Juru Selamatnya? Hah?
juru selamatnya. Tapi untuk menggenapkan ini, Maria secara darah daging sulit untuk melepaskannya. Ya, sulit untuk melepaskannya. Anak yang dilahirkannya, sekalipun ia tahu bahwa yang dikandung itu adalah dari Allah, sekalipun dia mengerti bahwa inilah yang akan menyelamatkan semua bangsa, tapi toh dia yang melahirkan. Nangis enggak dia ya? Hah? Nangislah kok. Gak mungkin gak nangis kan begitu ya. Kalau anak meninggal saja pun sehat-sehat, pasti kita nangis. Tapi kalau anak dipukuli, anak dicaci maki, anak dirajam, siapa yang tahan untuk melihatnya? Ya, ada penulis mengatakan begini, mata Maria itu sudah mulai kabur saking banyaknya air mata. Ada semua murid-murid waktu itu. Di manakah Petrus yang sekalipun semuanya akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak? Di manakah dia? Pria-pria yang gagah perkasa. Tapi banyak murid-murid yang lain yang sampai ke kesan, itu perempuan. Seperti apakah rasa Maria? Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, dia ditinggalkan, dia pergi bersama murid-murid yang lain. Tapi murid-murid yang lain meninggalkan dia. Coba Bapak Ibu punya anak, selama ini anak saudara itu bergaul karib dengan orang-orang tertentu, punya kelompok-kelompok. Lalu ketika anak saudara itu menderita sendirian, kawan-kawannya semua meninggalkan dia, apakah bilang? Iya, pasti banyak yang ada berkecamuk di dalam hati kita, membuat kita ini banyak sekali macam-macam perkataan dalam hidup ini, dalam hati ini yang tak terkatakan. Saking sedihnya Maria itu melihat Yesus yang tersalib, yang dipaku tangannya, yang disalibkan, yang dimahkotai, dibunuh. Dia melihat, ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dekat ya. Ibarat salib tadi, di sinilah dia tatap anak-anak. Seperti apalah rasanya itu? Ini gak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Kalau saudara punya anak yang mengalami kematian seperti itu, saudara bagaimana duduk dekat tali salib itu untuk memperhatikan kematiannya itu dengan tetesan-tetesan darah ini yang tak berhenti itu gak gampang bagi kita. Satu yang dari Tuhan Yesus itu, dia berkata, ibu, inilah anakmu. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu, dia bukan katakan ibu, wanita. Artinya di sana apa? Mengingatkan kepada Maria bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah anaknya, supaya dipersiapkan ibunya ini. Akulah sekerajaanku, sekerajaanku. Bukankah dia berkata ketika dia pergi ke bait Allah, ketika umurnya masih 12 tahun, dia tinggal di bait Allah. Lalu mereka menyusulnya, Maria dan Yusuf menyusulnya. Kenapa engkau meninggalkan kami? Kenapa engkau hilang? Kenapa engkau bersama dengan mereka-mereka ini? Apa kata Yesus waktu itu? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Maria menyimpan perkataannya itu. Maria mengerti benar bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah anaknya, tapi dia adalah Allah sendiri. Dia
Meskipun demikian secara kemanusiaan, mereka sudah sabar bersama-sama. Yesus juga punya perasaan, ibunya juga punya perasaan. Ibunya itu duduk dekat kaki salib itu, dekat salib itu, dekat dengan salib itu. Tinggi loh bukit Golgota dan bukit itu. Ibu Yesus itu gak muda lagi. Yesus pada waktu itu berapa usianya? 33 tahun. Berapa usia Maria kira-kira ini? Mungkin seperti saya paling muda. 50-an itu paling muda. 50-an itu sudah sulit untuk, apalagi mendaki. Kemarin kami pergi ke satu tempat cek lokasi Bible Camp. Tempatnya mendaki. Saya sudah ngos-ngosan. Ya, saya menanya saya saja ya, yang di bawah saya usianya pun kalau jalan kaki sudah ngos-ngosan itu. 50 tahun, bukan gampang bagi Maria untuk ikut ke salib itu, tapi demi anak loh, demi anak ditahankannya. Kalau enggak si Petrus yang perkasa itu, yang tampan itu, yang gagah itu gimana? Coba kita bayangkan, kenapa perempuan ini yang ikut? Siapa itu ibu si Yakobus ya? Ibu Yakobus itu Maria, saudara daripada Maria, ibu Yesus. Ditemaninya juga saudaranya. Ya, ini dia tulus naik salib. Tapi Yesus mengingatkan Maria, ibu, wanita, air perempuan. Itu katanya waktu Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Apa katanya waktu itu kata Yesus? Siapa yang mengingat itu? Coba apa kata Tuhan Yesus? Waktu di sini mereka kehabisan anggur. Hai perempuan, mau apakah engkau daripada aku? Dia bilang ibunya itu, hai perempuan, itu bahasa aslinya. Di situ sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada ibunya bahwa aku ini bukan anakku, supaya dia mempersiapkan dirinya. Tapi Maria itu mengerti akhirnya, sampai dia mengenal Yesus. Ketika dia melihat salib itu, dia mengenal Yesus ini juru selamat, bukan anakku. Kalau anakku, lah terpala peleza, lah iukna. Harus kita sampai di salib itu. Harus kita sampai seperti Maria, punya benar, inilah juru selamatku, dan dia harus melewati semuanya itu. Itu karena dosaku. Siapa yang mengatakan ini kepada Maria? Justru Yesus sendiri. Ibu, ini anakmu. Siapa tunjukkannya? Siapa tunjukkannya? Yohanes. Kenapa Yohanes disuruhnya untuk merawat ibunya? Dari satu bagian, Yohanes itu memang cukup punya harta, dan segi keuangan dia sanggup untuk merawat ibunya. Lalu dari segi kasih, dia yang sampai di kayu salib. Makanya seringkali kita dengar bahwa murid yang dikasihinya. Saya berpikir begini, kalau kasih itu, cinta kasih itu bisa kita rasakan, mengasihi itu kita bisa lakukan kalau kita memang bisa menerima kasih Allah itu. Dirasakannya sampai ke kayu salib, sampai dia melihat kematian Yesus. Dia merasakan bahwa inilah dia yang menjadi juru selamatku. Dia melihat, sampai dia melihat itu, Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa dunia ini. Begitu dalam kasihnya kepada Tuhan Yesus.
Orang yang dalam merasakan kasihnya dalam, kasih Allah dalam terhadap dirinya, maka dia juga dengan dalam mengasihi Allah dan melayani Allah itu dengan segenap hati. Itu pasti yang akan terjadi. Ya, bukan berarti Petrus dan Thomas dan lain-lain itu mereka tidak mengasihi Tuhan. Tapi dalam catatan Alkitab dikatakan Yohanes itu adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Bukan hanya akrab ketika dia ada bersama-sama dengan dia di bumi ini, bukan karena itu, tapi hanya karena dia yang sampai di kayu salib. Sampai di kayu salib maksudnya bukan hanya perjalanannya, banyak juga orang sampai di sana ya. Tapi dia yang merasakan betapa dalamnya kasih Allah itu kepadanya. Kita juga seperti itu pasti akan terjadi. Kalau kita merasakan betapa dalamnya kasih Allah itu kepada kita, kita pasti mau melayani Tuhan. Kita pasti memberi diri kita untuk Tuhan. Kita pasti tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau memang kita merasakan betapa dalamnya kasih Allah itu kepada kita, sampai kita di kayu salib itu, sampai kita melihat penderitaannya yang begitu berat. Hai wanita, ini anakmu. Tapi satu yang kita lihat, dia tidak menelantarkan Maria sebagai ibunya secara fisik. Dia mempercayakan ibunya itu kepada Yohanes, orang yang mengasihi Tuhan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Hai anak, ini ibumu. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, hai anak, ini ibumu. Ini gak diganti ibumu itu dari wanita. Tapi yang ibumu, yang hai ibumu itu, hai wanita, ini anakmu. Supaya Maria mengerti, merasakan bahwa dia itu bukan anaknya. Dia gak panggil ibu. Supaya manusia juga mengerti, memahami, bahkan bisa menerima. Kadang-kadang saya berpikir begini, saya bilang sama ibu saya, aku pendeta rentah anak dulu. Iya kan? Bisa gitu? Saya pendeta mama berapa tuh adiknya? Kalau adiknya kakek yang mana? Ini kita mirip ya. Dia harus mengerti, memisahkan ini. Mama Bram itu jemaat atau kakak saya? Dua-dua. Tapi ini harus bisa dibedakan. Ini harus dibedakan. Saya pernah mengalami hal ini, tantang saya dengan situasi itu. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ini harus sama. Tidak bisa saya bisa mengerti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu. Itu prosesnya waktu berat sakit. Saya mengasihi dia. Dari kecil saya merawat dia. Dan satu lagi ada jemaat Tuhan yang sakit waktu itu tinggal di sini. Bagaimana hatiku ini? Saya melihat hati saya. Tapi saya belajar, saya mengerti, saya melihat, saya mengatakan Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Saya harus melihat bahwa mereka sama-sama adalah anak Tuhan, dan itu terjadi dalam hidup saya. Enggak aku beri diriku untuk dia semuanya. Tapi ketika aku melayani di sini, ada waktuku akan melayani di sana sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai saudara. Yesus bertindak seperti itu supaya Maria menyadari itu, bahwa Yesus itu juru selamatnya. Dan Maria sampai di situ, sehingga dia siap untuk melihat Yesus disalibkan itu. Dia adalah juru selamat. Sampai kita ke salib, melihat Yesus juru selamat. Bukan itu merupakan hanya tontonan. Ada banyak orang yang datang ke Golgota waktu itu, melihat bahwa situasi tontonan. Kan begitu ya? Banyak orang yang menyaksikan penyaliban Yesus, saya beribuan
sebuah tontonan. Tidak sampai kepada salib itu, salib yang membawa aku ke surga. Tidak ada iman, tidak ada pengampunan, tidak ada hati yang sungguh-sungguh percaya menerima dia, mengakui dia bahwa dia itu adalah juru selamat. Wanita, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Yesus menjelang kematiannya, secara fisik pun dia memperhatikan Maria, memikirkan akan keselamatan manusia dan juga keselamatan secara manusia, baik secara rohani, baik secara dunia. Diperhatikannya. Itulah kasih Allah kepada saudara dan saya. Dia memikirkan jiwa kita, dia menyelamatkan jiwa kita, dan dia juga menyelamatkan tubuh kita. Iya. Ini yang ketiga seharusnya. Yang keempat tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu suara dari neraka. Saya buat bahasanya itu ya. Seandainya saudara tidak bertobat, inilah suara yang akan diserukan dari sana. Bisa kamu bayangkan? Ya. Makanya dulu saya agak bingung ya. Ada panggilan dari neraka, berita Injil dari neraka. Di mana itu? Waktu orang kaya itu mati, kan begitu ya? Kan dia bilang apa? Suruh, di rumah masih ada 5 saudaraku, suruhlah mereka bertobat. Kan itu kira-kira itu ya. Dari neraka, dari maut dia memberitakan Injil supaya mereka tidak sampai sama seperti aku ini. Yesus sudah duluan bersuara, tapi banyak orang yang tidak mengerti. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Makanya kalau tadi Mama Tessa bersaksi, sudah lama aku menjadi orang Kristen, sudah banyak cara-cara. Ya, artinya dari orang Kristen pun gak apa-apa, menikah dengan orang gak Kristen pun gak apa-apa. Itu menjadi biasa saja bagi dirinya. Tapi cara Tuhan menarik dia, mempertemukan dia dengan Bapak Tessa, kan begitu ya, sehingga gak jadi. Menurut aku kan gitu kira-kira dia. Ya. Tapi akhirnya sudah menikah pun rupanya biasa-biasa saja, belum ada perubahan. Makanya bersyukur ya. Iya, artinya enggaknya hebat-hebat kali gereja ini. Enggaknya mungkin Bapak Tessa pun ketika datang ke sini, mungkin di masa kalau semua kan gitu kira-kira ya. Mungkin akunya sendiri di sini sekalipun ada bau, kan jarang-jarang ada pembukaan suara, nggak seberapa lah itu. Tapi saya mengerti, inilah panggilan Tuhan. Ya, makanya waktu Mama Tessa bilang aku mau bertobat, katanya, saya ingat doa saya, Tuhan tambahkanlah orang Batak untuk percaya kepada Tuhan. Saya rindu memang supaya ya bukan berarti orang kalau ada rindu kali pun kan begitu ya. Tapi itulah memang doa saya pernah ada dalam hati ini, kiat tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya. Saya pernah cerita kepada Mama Tessa, itu adalah hasil doa. Saya merasa itu adalah doa. Iya Bu, Ibu berdoa untuk orang Batak ya? Iya, saya pernah berdoa untuk orang Batak. Dan sampai hari ini saya rindu orang-orang Batak di angkat ini bisa dilayani. Mereka bisa mendengar Injil, mereka bisa bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak sampai kepada salib itu, kalau tidak sampai mengenal kita bahwa salib Kristus itulah yang membawa kita ke surga, kematian Tuhan Yesus itulah yang membawa kita ke surga, dan itu kita terima dalam hidup kita. Sama seperti Maria menerimanya, mengerti, memahami Yesus sudah juru selamat. Sama seperti Yohanes, sekalipun tadinya mungkin di belakang dia bersama dengan teman-temannya yang lain, tapi akhirnya sampai menuju ke kayu salib itu dan mendengarkan amanah, menerima amanah
anak ini dia diberi tanggung jawab. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diberi Yesus tanggung jawab di bumi ini untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tidak sampai hanya di kayu salib, nggak bisa hanya sampai bertobat saja. Ya, hari ini kita akan mengadakan pelantikan. Sebenarnya ini adalah merupakan satu aturan-aturan, tapi bukan ini yang menentukan. Tapi satu hal perlu keteraturan di sebuah organisasi. Inilah tadi memikirkan tentang kemanusiaan tadi juga. Hal-hal yang terjadi di bumi ini. Ada kepengurusan yang lama sudah berakhir. Berakhir pun dia bilang bukan berarti berakhir sampai di situ. Tetap meneruskan pekerjaan Tuhan, kan begitu ya. Hanya saja, ya, secara organisasi itu digantikan dengan yang lain, diteruskan dengan orang lain. Tapi terus melayani, bukan berarti berhenti. Oh, merdeka aku, habis kepengurusanku, nggak lagi melakukan ini dan itu. Bukan. Tapi teruslah melayani Tuhan. Saya mau bagikan sedikit lagi tentang 1 Korintus. Giatlah melakukan, tetaplah giat. 1 Korintus 15 ayat yang ke 58. Ini pernah dibuat Bapak John ayat hafalan ini, hafal katanya. Iya, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat ke-58. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita tidak sampai ke kayu salib tadi, tidak melihat Yesus, tidak menerima Yesus yang mati di kayu salib itu, kita merasakan bahwa jerih payah ini akan menjadi sia-sia. Sia-sia kalau aku ngurusi si bagian rupanya, sia-sianya selama ini aku bekerja untuk Tuhan, sia-sia semuanya. Semuanya tidak sia-sia. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus yang sudah percaya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebagai orang percaya, kita berdiri teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi bukan berarti berhenti melayani, tapi tetaplah terus bekerja melayani Tuhan, karena melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Roh yang kudus kiranya akan meneruskan perkataan-Mu kepada semua umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan itu boleh Tuhan materaikan dan boleh tinggal, dan semua kami Tuhan, biarlah kami mengalami hal yang sama seperti Yohanes dan Maria itu, sampai ke salib dan memandang salib itu, dan percaya dan menerima apa keputusan Tuhan, siap melakukan apa yang Tuhan suruh bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.